Hujan turun rintik-rintik di Jakarta, mengguratkan garis-garis tipis di kaca jendela kamar kos yang kupinjam untuk sementara. Kamar itu hanya 6 kali 3 meter. Cat dindingnya mengelupas di sudut, dan jendela menghadap ke atap seng tetangga. Di rak kecil sebelah kasur, ada teko listrik murah, 2 gelas plastik, dan sebungkus kopi saset yang tinggal 1. Aku, Fitri, duduk bersandar pada bantal tipis, menatap daftar pengeluaran bulan ini yang kutulis di buku catatan. Pensil di tanganku sudah tinggal setengah, runcingnya tumpul, dan karet penghapus di bagian ujung habis tergesek berkali-kali. Angka-angka di depan mata tidak bersahabat. Uang sewa, listrik, air, cicilan motor, dan kuota internet. Semua terasa seperti batu-batu kecil yang kukumpulkan dalam ransel, pelan-pelan menambah beratnya sampai punggungku menolak berdiri. Perceraian itu final 3 bulan lalu. Sidang singkat, keputusan tegas, dan aku pulang ke rumah kontrakan kosong dengan 2 kardus. 1 berisi baju-baju kerja, 1 lagi berisi buku, 2 cangkir favorit, dan foto-foto yang akhirnya kumasukkan ke amplop coklat karena terlalu banyak menyimpan cerita. Nama Tanto, mantan suamiku, masih sering terlintas di sela-sela pikiranku seperti iklan yang tiba-tiba muncul di layar ponsel, mengganggu, tak diundang, dan menuntut perhatian. Dia memilih pergi karena lelah hidup sederhana. Alasannya tidak pernah diucapkan secara gamblang, tapi jelas terasa dari caranya menatap, selalu membandingkan, selalu menghitung. Gajiku yang pas-pasan dianggap beban. Cita-citaku dianggap mimpi murah. Maaf, Tri, katanya waktu itu. Aku tak bisa begini terus. Aku perlu hidup yang lebih pantas. Pantas, katanya. Seolah-olah kebahagiaan itu hanya bersedia bertamu pada orang yang dompetnya tebal. Setelah itu, hidupku berubah seperti jalan yang mendadak berlubang. Kontrak kerja di perusahaan lama kebetulan tak diperpanjang. Restrukturisasi, katanya. Uang tabungan menipis untuk biaya sewa baru, karena aku tak mungkin bertahan di rumah lama yang penuh bayangan kenangan. Lalu aku pindah ke kos sederhana di daerah Rawamangun, dekat halte Transjakarta, supaya hemat ongkos. Hari-hariku dipenuhi lamaran kerja yang kukirim lewat email, baris subjeknya mirip-mirip. Lamaran pekerjaan, administrasi, lamaran, customer service, lamaran, staf HR. Seringkali tak ada balasan. Kalaupun ada, sebatas, "Terima kasih. Kami telah menerima lamaran Anda." Kadang disusul, "Mohon maaf, belum sesuai kualifikasi." Kata-kata yang sopan dan rapih, tetapi rasanya seperti pintu yang ditutup perlahan, tetap saja menolak. Pagi itu, jam dinding menunjuk pukul 7. Aku menyalakan teko listrik, memasukkan saset kopi terakhir, mengaduknya sambil menatap ponsel yang layarnya retak di sudut bawah. Ada pesan masuk dari Sari, sahabatku sejak SMA, orang yang selalu punya cara menegakkan pundakku ketika semua terasa runtuh. Sari, pagi, Tri, sarapan yang benar. Ya, aku nemu lowongan baru. Entar ku share linknya. Sari bekerja sebagai admin di sebuah perusahaan logistik. Gajinya juga tidak seberapa, tapi dia selalu murah hati soal waktu dan perhatian. 2 minggu lalu, dia menyambutku di pintu kos sambil membawa 2 kotak nasi dan senyum yang tak dibuat-buat. "Kamu gak sendiri," katanya. "Kalau capek, sandarin dulu ke aku." Dan memang, malam itu aku menyandarkan kepalaku di bahunya, merasa seperti anak kecil yang diizinkan menangis tanpa malu. Kopi pahit itu menghangatkan tenggorokan. Aku meneguk setengah gelas, lalu menatap lagi daftar pengeluaran. Tanggal jatuh tempo sewa kamar tinggal 2 minggu. Kalau tidak segera mendapat pemasukan, aku harus cari opsi lain. Menjual cincin kecil pemberian almarhum ibuku atau meminjam Sari, 2 pilihan yang sama-sama membuat dadaku sesak. Ponsel bergetar. Link dari Sari masuk, disertai pesan panjang. "Sari, ini perusahaan besar. Tri, kantornya di Kuningan.
Lowongan admin HR. Syaratnya sesuai banget sama pengalamanmu. Coba ya. Aku yakin kamu bisa. Kutinggalkan buku pengeluaran, menaruh gelas di meja kecil, dan menekan link itu. Halaman karir perusahaan terbuka. Profilnya meyakinkan. Portofolio kliennya panjang. Kualifikasi. Lulusan minimal D3. Pengalaman administrasi minimal 2 tahun. Menguasai Microsoft Office. Mampu bekerja dalam tim. Aku menatap daftar kualifikasi itu sambil menghitung-hitung pengalamanku. Ya, aku punya 2 tahun sebagai admin di perusahaan manufaktur dulu. Aku terbiasa mengelola data karyawan, menyusun jadwal, mengarsipkan dokumen. Aku juga punya referensi baik dari atasan lama, Pak Budi, yang selalu menyelipkan kalimat, "Fitri itu rapih dan teliti," setiap kali memperkenalkanku pada orang baru. Jari-jariku bergerak cepat, memperbarui CV, menyesuaikan kata-kata di surat lamaran. Di luar, hujan reda dan sinar matahari mengintip malu-malu dari sela awan. Aku berdiri membuka jendela, membiarkan udara lembab masuk. Di gang, suara pedagang sayur memanggil ibu-ibu, ada bunyi motor, dan tawa anak-anak kecil yang berlarian dengan seragam olahraga. Jakarta seperti biasa. Riuh, berlapis-lapis, dan tak punya waktu untuk memujuk orang yang patah hati. Kota ini seolah berkata, kalau kamu jatuh, bangun sendiri, lalu ikut ritme kami yang tak menunggu. Sekitar pukul 9, lamaran kukirim. Rasanya seperti mengirim botol berisi pesan ke lautan luas. Entah kapal siapa yang menemukan, entah pantai mana yang akan ia singgahi. Aku mematikan laptop, meraih jaket tipis, dan keluar untuk membeli mie instan sekaligus isi ulang listrik token. Di minimarket, aku hampir saja menaruh kembali 1 bungkus roti karena sadar uang di dompet tinggal beberapa lembar. Namun kubeli juga 1 roti kecil. Tubuhku butuh bahan bakar untuk bertahan berpikir. Sore harinya, Sari datang. Dia mengetuk pintu sambil menyelipkan kepala. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawabku, dan senyumku tumbuh sendiri melihat wajahnya. Sari membawa 2 kotak nasi lagi, kali ini ayam bakar, dan setermos air panas. "Aku tahu kamu pasti kehabisan kopi," katanya sambil meletakkan termos di meja. "Aku bawain yang tanpa gula, biar kamu bisa atur sendiri." Kami makan sambil bercerita. Sari mengoceh tentang koleganya yang salah kirim email, lalu tertawa sampai pundaknya berguncang. Di sela-sela tawanya, dia melirikku, memastikan aku ikut tertawa. Dan aku tertawa, bukan karena ceritanya lucu, tapi karena cara Sari memaksaku merenggangkan rahang, membuka ruang di dada. Setelah piring kosong, dia menyandarkan punggung ke dinding. "Tri, aku tahu kamu capek," katanya lembut. "Tapi kamu hebat. Kamu mandiri dari dulu. Kamu selalu rapih dan tangguh. Tanto boleh saja pergi, tapi itu gak mendefinisikan kamu." Aku menatap kukuku sendiri, lalu mengangkat kepala. "Ada kalanya aku benci pada diriku yang masih kepikiran dia," kataku. "Seperti ada bayangan yang nempel di sudut kamar, susah disapunya." "Bayangan bisa diusir kalau kamu menyalakan lampu," jawab Sari. "Fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Kamu sudah kirim lamaran, kan?" Aku mengangguk. "Bagus. Besok kita ke perpustakaan umum di Salemba. Aku cuti setengah hari. Kamu bisa latihan interview di sana. Pakai daftar pertanyaan standar. Aku tanya, kamu jawab. Kita catat kekurangannya." Aku tertegun. "Kamu repot-repot cuti buat aku." "Aku sahabatmu," katanya enteng. "Lagi pula, aku juga butuh suasana baru." Malam itu, setelah Sari pulang, aku duduk lagi di depan buku catatan. Kutarik garis di bawah daftar pengeluaran dan menulis 1 kalimat di tengah halaman. "Aku akan baik-baik saja." Tulisan tangan itu miring, belum rapi, tapi tegas.
Rasanya hampir seperti menandatangani kontrak dengan diriku sendiri, untuk bangkit, untuk menatap ke depan. Esoknya kami bertemu di perpustakaan. Gedungnya sejuk, dindingnya dipagari rak-rak tinggi berisi buku. Kami memilih meja dekat jendela. Cahaya turun lembut menimpa kertas-kertas di hadapan. Sari menyiapkan daftar pertanyaan. Ceritakan tentang dirimu. Apa kekuatan dan kelemahanmu? Kenapa kami harus memilihmu? Pengalaman menangani konflik di kantor. Awas ya, jangan jawab terlalu umum, katanya sambil mengangkat alis. Kamu harus kasih contoh konkret. Aku menarik napas, menjawab satu persatu. Kadang lidahku tersangkut di kata-kata, kadang kalimatku terlalu panjang. Sari akan mengetuk meja pelan sebagai tanda. Lalu kami mengulang. 2 jam berlalu, segelas air mineral habis, dan aku mulai menemukan ritmenya. Ketika aku berhasil menjawab pertanyaan sulit dengan runut, Sari tersenyum lebar. Nah, gini, ini Fitri yang aku kenal. Di perjalanan pulang, ponselku bergetar. Email masuk dari perusahaan yang kulamar pagi kemarin. Tanganku sedikit gemetar saat menekan ikon amplop. Subjek, undangan interview, posisi admin HR. Isi, kami mengundang Anda untuk mengikuti proses wawancara tahap pertama yang akan dilaksanakan lusa, pukul 10, di kantor pusat kami, Kuningan. Aku menatap layar dan merasakan sesuatu mengembang di dada, campuran antara lega, cemas, dan harapan yang baru. Sar, kataku pelan. Mereka manggil aku interview. Sari memelukku spontan di tengah trotoar. Alhamdulillah. Kamu lihat, usaha tidak mengkhianati hasil. Dia melepaskan pelukan, menatapku dengan mata berbinar. Lusa, ya? Kita siapin pakaian. Jawabannya, semuanya. Kamu akan baik-baik saja. Selama 2 hari berikutnya, aku berlatih. Aku memilih blus putih sederhana yang sudah kusetrika rapi, celana kain hitam yang jatuhnya pas di mata kaki, dan sepatu tertutup yang kupoles ulang. Aku menata rambut sebahu, wajah tanpa riasan tebal, hanya bedak tipis dan lipstik nude, agar tampak profesional. Aku juga mencetak ulang CV, menaruhnya dalam map bening, menyelipkan fotokopi ijazah dan transkrip yang sudah kumeteraikan. Malam sebelum interview, hujan turun lagi. Aku menyalakan lampu kuning kecil di kamar, duduk di ujung kasur, dan membuka buku catatan. Kutulis daftar hal yang ingin kuingat besok. Tepat waktu, kontak mata, jawaban ringkas, contoh konkret, bertanya di akhir. Lalu, seperti refleks, aku teringat wajah Tanto, cara ia menaikkan sebelah alis ketika tidak setuju, cara ia mengulang kata-kata orang lain dengan nada sinis. Aku menggeleng, mengusirnya. Tak ada gunanya mengundang masa lalu duduk di kursi tamu malam ini. Besok aku harus membawa diriku yang utuh, bukan pecahan-pecahan luka. Pagi interview, aku berangkat lebih awal. Jalanan Jakarta masih lengang, langit biru pucat, dan aku turun di halte sebelum kawasan perkantoran Kuningan. Gedung-gedung kaca berbaris seakan saling menghormati. Refleksi matahari memantul di permukaannya. Aku melangkah ke lobi gedung yang kutuju, mencatat nama di buku tamu, dan menukar KTP dengan kartu visitor. Petugas keamanan menunjukkan lift, menyebut lantai, dan aku memantapkan langkah. Di dalam lift, ada 3 orang lain yang juga memegang map bening. Kami saling bertukar senyum kecil. Senyum orang-orang yang membawa harapan masing-masing tapi enggan berbicara banyak karena canggung. Lift berhenti di beberapa lantai, pintu terbuka dan menutup lagi, seperti napas panjang gedung yang menghela dan melepas. Sampai di lantai yang dituju, aku disambut resepsionis yang ramah. Silakan duduk, Mbak Fitri. Wawancara akan dimulai sebentar lagi, katanya. Aku duduk di sofa abu-abu, menatap dinding yang dihiasi foto-foto kegiatan perusahaan, gathering, CSR, seminar. Ruangan itu dingin,
wangi pengharum ruangan samar, dan jam dinding bergerak pelan. Ketika pintu ruang HR terbuka, seorang staf memanggil namaku, Mbak Fitri. Aku berdiri, merapikan blus, menegakkan pundak. Ya, saya. Silakan masuk. Aku melangkah, mengucap salam, dan dunia seperti mengecil mendadak. Di balik meja, dengan kemeja biru muda rapi dan name tag perusahaan, duduk seorang lelaki yang terlalu kukenal. Dagunya yang tegas, garis bibirnya yang gampang sekali melengkung sinis, dan mata yang dulu menatapku seperti menimbang timbangan pasar. Tanto, mantan suamiku. Dalam sepersekian detik, semua suara di ruangan mengecil, tinggal bunyi jarum jam yang seperti mengetuk-ngetuk dinding dada. Aku berdiri di ambang, tangan masih memegang map. Jantung memukul-mukul dari dalam seperti ingin keluar. Aku menelan air liur yang terasa pahit. Tanto menatapku, alis sedikit terangkat. Senyum tipis mengembang di sudut bibirnya. Bukan senyum ramah, melainkan senyum yang seperti menandai daerah kekuasaan. Silakan duduk. Mbak Fitri, ya? Katanya, menekankan namaku seolah mengeja ironi. Aku menarik kursi, duduk perlahan, dan memaksa diriku bernapas teratur. Ini interview, kataku pada diri sendiri. Profesional. First, aku tidak akan memberi dia kesempatan melihatku goyah. Bagaimana kabar? Tanya Tanto, nada suaranya ringan, tapi matanya berkilat seperti seseorang yang baru menemukan mainan lama yang ia benci namun tak mau lepaskan. Alhamdulillah baik, jawabku pelan namun jelas. Terima kasih atas undangannya. Dia menyandarkan punggung, menyilangkan jari-jarinya di atas meja. Kita mulai. Ya, ceritakan tentang dirimu. Aku mengangguk, memulai jawaban yang sudah kulatih dengan sari. Kata-kataku mengalir, tentang pengalaman administrasi, tentang ketelitian, tentang kemampuan mengelola data. Aku berusaha menatap tepat di antara kedua alisnya, agar tidak terhisap kebencian atau kenangan. Beberapa kali ia mencatat sesuatu, beberapa kali ia mengangkat alis, dan aku terus menjaga ritme. Hingga, di ujung jawabanku, ia menyisipkan satu kalimat yang dingin. Kamu sekarang tinggal di mana? Masih di tempat lama atau sudah pindah ke? Ia berhenti sejenak, tersenyum tipis. Tempat yang lebih sesuai kemampuan. Rasanya seperti ditampar dengan sarung tangan beludru. Sopan di permukaan, tetapi menghina di dalam. Aku menegakkan punggung. Saya tinggal di Rawamangun, Pak. Dekat transportasi umum. Memudahkan saya untuk mobilitas. Efisien. Dia mengangguk lambat. Senyumnya tak berubah. Efisien. Ia mengulang, seolah mengecap rasa kata itu di lidahnya. Bagus. Pertanyaan berlanjut. Aku menjawab. Di sela-sela itu, aku sadar, hidup memang aneh. Di kota sebesar ini, di gedung setinggi ini, di ruang ber-AC yang rapi, aku harus berhadapan lagi dengan orang yang memilih pergi ketika aku sedang berusaha membangun. Namun di bawah keanehan itu, ada arus lain yang kurasakan mulai menguat. Arus yang membuatku ingin bertahan tegak. Aku kesini untuk bekerja, bukan untuk membuka kembali luka. Wawancara tahap pertama selesai. Aku berdiri, mengucapkan terima kasih. Tanto hanya mengangguk, lalu berkata, nanti kami kabari untuk tahap berikutnya, kalau kamu lolos. Nada, kalau, itu panjang, seperti tali yang dibiarkan menggantung di depan wajahku. Aku melangkah keluar, menutup pintu pelan. Di koridor, aku berdiri sejenak menatap ujung karpet. Tangan kiriku gemetar. Jadi ku taruh map di dada. Ku peluk seperti pelindung. Kamu baik-baik saja, bisikku pada diri sendiri. Kamu sudah melewati hal yang lebih berat dari ini. Lift membawaku turun. Di lobi, aku mengirimi sari pesan singkat. Sudah selesai.
Nanti aku cerita. Lalu aku keluar ke teras depan. Jakarta siang itu terang. Pepohonan di tepi jalan bergoyang pelan. Aku langkahkan kaki menuju halte. Dan dalam setiap langkah ada sesuatu yang kukumpulkan. Bukan luka, bukan amarah, melainkan tekad. Apapun kabar dari perusahaan itu nanti, satu hal kupastikan, aku akan bangkit. Kalau pintu ini tertutup, aku akan mengetuk pintu lain. Jika pintu-pintu itu tetap tak terbuka, aku akan belajar membuat pintu sendiri. Aku tak tahu saat itu bahwa hidup sudah menyiapkan belokan tajam di depan. Aku hanya tahu aku pulang dengan kepala tegak, walau hati masih berdebar. Dan malamnya, ketika hujan datang lagi, aku menulis satu kalimat baru di buku catatan. Aku tidak akan pernah menukar harga diriku dengan apapun. Kalimat itu akan menjadi kompas, menuntunku menghadapi hari esok, hari ketika masa lalu menampakkan wajahnya dengan cemooh, dan aku memilih menjawabnya dengan keberanian. 2 hari setelah wawancara tahap pertama, email dari perusahaan itu masuk lagi. Subjeknya membuat jantungku berdetak lebih cepat. Undangan wawancara tahap kedua, posisi admin HR. Aku duduk di kursi plastik kos, memandangi layar ponsel beberapa detik sebelum akhirnya menarik napas panjang. Tahap kedua berarti peluang itu masih terbuka. Namun di bawah rasa lega, ada getaran kecil yang membuat telapak tanganku basah. Tahap kedua berarti bertemu lagi dengan Tanto. Malam sebelumnya, aku dan Sari bertemu di warung kopi dekat kos. Sari mendengarkan dengan wajah tegang ketika ku ceritakan kejadian di wawancara pertama. Tatapan merendahkan Tanto, pertanyaannya yang menyelipkan sindiran, dan nada, kalau, yang dipanjangkan. Berarti dia masih sama saja, kata Sari sambil mengaduk kopi. Sombongnya gak hilang-hilang. Aku tersenyum tipis. Aku cuma khawatir dia akan mempersulitku di tahap selanjutnya. Sari mencondongkan badan. Dengar, Tri, kamu datang ke sana bukan untuk dia. Kamu datang untuk dirimu sendiri. Kalau dia mau main kotor, itu urusan dia dengan Tuhan. Tugas kamu cuma kasih yang terbaik. Kalimat itu terus terngiang saat aku membaca email panggilan tahap kedua. Pertemuan berikutnya dijadwalkan lusa, pukul 10 pagi, di ruangan yang sama. Aku membalas email itu dengan singkat, mengonfirmasi kehadiran. Pagi hari yang ditentukan, aku berangkat lebih awal lagi. Kali ini aku memilih blus biru muda dan rok hitam selutut, menata rambut dengan jepit kecil di sisi kanan. Di tangan, map bening yang sudah terisi dokumen tambahan sesuai permintaan HR. Aku mencoba mengatur napas di perjalanan, menghafal kalimat-kalimat jawaban yang sudah kupelajari. Sesampainya di lobi gedung, suasana lebih ramai daripada wawancara pertama. Beberapa pelamar lain duduk di sofa, sebagian sibuk menatap layar ponsel, sebagian memegang map seperti aku. Resepsionis menyambut dengan ramah, lalu memintaku menunggu. Di meja resepsionis, ada papan kecil bertuliskan, wawancara tahap kedua, ruang HRD. Waktu berjalan lambat. Setiap kali pintu ruang HR terbuka, aku melihat pelamar keluar dengan wajah berbeda-beda. Ada yang tersenyum lega, ada yang menunduk lesu. Aku menegakkan punggung, mengingat pesan Sari, jangan biarkan dia lihat kamu goyah. Pintu terbuka. Seorang staf memanggil, Mbak Fitri. Aku berdiri, melangkah ke depan. Staf itu mengantarkan ke pintu ruang HR, lalu mempersilakan masuk. Begitu pintu tertutup di belakangku, aku melihatnya. Tanto, duduk di balik meja yang sama, kali ini tanpa jas, hanya kemeja putih dengan lengan digulung. Senyumnya muncul lagi, senyum yang tidak pernah benar-benar ramah. Oh, Fitri, kita bertemu lagi, katanya, nadanya seperti menilai barang lama yang ia temukan di gudang. Aku mengangguk. Pagi, Pak. Silakan duduk. Ia menatap map di tanganku. Bawa dokumen yang saya minta. Aku menggeser map itu ke atas meja.
Sudah lengkap, Pak. Tanto membukanya, memeriksa lembar demi lembar. Jarinya mengetuk pelan di atas meja saat membaca transkrip nilai. Nilai kamu cukup baik, katanya sambil menutup map. Tapi nilai bagus saja tidak cukup. Di sini, kami butuh orang yang punya kemauan lebih. Aku menatapnya. Saya siap bekerja keras, Pak. Dia tersenyum miring. Kerja keras. Ya, semua orang bisa bilang begitu. Tapi saya ingin bukti kalau kamu betul-betul mau berkorban demi pekerjaan ini. Kata berkorban meluncur dari mulutnya dengan nada yang membuatku ingin mundur. Aku tahu betul arah pembicaraan ini, dan naluri dalam diriku mulai menguat. Berikan saya contoh pengorbanan yang Anda maksud, Pak, kataku hati-hati. Dia menyandarkan tubuh, menyilangkan tangan di dada. Fitri, kita ini pernah menikah. Saya tahu kamu keras kepala, tapi saya juga tahu kamu bisa lunak kalau mau. Anggap saja ini tes pribadi dari saya. Sujud di kaki saya sekarang. Tunjukkan kalau kamu mau merendahkan diri demi pekerjaan. Kalau kamu lakukan, saya pastikan kamu diterima. Ruangan mendadak seperti menyempit. AC yang dinginnya menusuk kulit kini terasa seperti angin beku yang mengikat. Aku memandangnya lama, memastikan aku tidak salah dengar. Sujud di kaki Bapak. Suaraku datar, tapi di dalam dadaku ada badai. Dia mengangguk santai, seolah itu hal biasa. Tidak ada yang tahu. Fitri, hanya kita berdua. Dan kamu dapat pekerjaan ini. Aku menunduk sejenak, bukan untuk patuh, tapi untuk mengatur napas. Lalu aku menatapnya lagi, kali ini dengan mata yang tajam. Pak Tanto, harga diri saya tidak untuk dijual. Terima kasih atas waktunya. Aku berdiri, menarik map dari mejanya. Dia tidak mencoba menahan, hanya tersenyum tipis. Kamu pikir idealismemu bisa membayar sewa kos? Katanya pelan. Aku membuka pintu tanpa menoleh. Kita lihat saja nanti, Pak. Di luar ruangan, langkahku cepat, hampir seperti berlari. Begitu sampai di lobi, aku menahan diri untuk tidak langsung menangis. Aku mengirim pesan ke Sari. Interview selesai. Nanti aku cerita. Singkatnya, dia tetap seperti dulu. Sari membalas cepat. Pulang dulu. Istirahat. Jangan biarkan omongannya menempel di kepala. Perjalanan pulang di bus terasa panjang. Kota ini tetap sibuk. Kendaraan tetap berbaris. Dan orang-orang tetap sibuk mengejar urusan mereka. Hanya aku yang merasa dunia berhenti sebentar. Memberiku waktu untuk menelan kenyataan pahit. Sampai di kos, aku langsung melepas sepatu dan duduk di lantai. Tanganku masih sedikit bergetar. Aku membuka buku catatan, menulis satu kalimat besar di halaman baru. Aku tidak akan tunduk. Aku tahu mungkin aku baru saja menutup satu pintu, tapi di dalam hati ada suara yang lebih keras. Lebih baik lapar daripada menggadaikan harga diri. Malam itu, Sari datang dengan sebungkus nasi goreng. Kami makan sambil duduk di lantai, dan aku menceritakan semua detailnya. Wajah Sari memerah mendengar ucapanku. Gila, dia pikir kamu. Apa? Ini sudah pelecehan, Tri. Aku mengangguk, tapi aku gak mau lapor. Aku cuma mau buktikan kalau aku bisa sukses tanpa dia. Sari menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Kalau gitu, kita cari jalan lain. Dan percayalah, suatu hari dia akan lihat kamu berdiri di tempat yang lebih tinggi. Aku tidak tahu bahwa malam itu adalah titik balik. Bahwa janji kecil yang kutulis di buku catatan akan membawaku pada jalan panjang penuh kerja keras. Dan suatu hari, aku akan duduk di kursi yang membuatnya menunduk. Suasana di ruang HRD terasa seperti ruang sidang tak resmi. Datar, dingin, dan penuh tatapan menilai. Meja kayu besar memisahkan aku dan Tanto.
Lampu di atas kepala memantulkan cahaya ke permukaan mejanya yang licin, sementara AC menghembuskan udara dingin yang menusuk tulang. Aku duduk tegak, mencoba menjaga ekspresi netral. Tanto membuka map lamaran kerjaku, menelusuri lembaran-lembaran dengan gerakan pelan namun penuh maksud. Ia tidak segera berbicara, seolah ingin membiarkan hening itu menekan dadaku. Setelah beberapa detik, ia mengangkat wajah, menatapku dengan senyum tipis yang pernah kuhafal luar kepala, senyum yang selalu mengandung satu bagian meremehkan. "Fitri," katanya sambil mencondongkan tubuh. "Kita ini bukan orang asing, kan? Kita pernah menikah, tidur di ranjang yang sama, makan di meja yang sama. Aku tahu kamu luar dalam." Aku menatapnya lurus. "Kalau Bapak memanggil saya untuk wawancara, sebaiknya kita bicara profesional. Masa lalu tidak ada hubungannya dengan ini." Dia mengangkat alis, lalu tertawa kecil, tawa pendek yang dingin. "Profesional?" katanya. "Kamu masih percaya dunia kerja ini murni soal profesionalitas? Naif sekali." Tanto meraih pena di depannya, memutarnya di antara jari-jarinya. "Aku dengar setelah kita cerai, hidupmu lumayan berat, ya? Tinggal di kos kecil, makan pas-pasan, kerja serabutan. Apa rasanya, Fitri? Dari istri orang bergaji lumayan jadi." "Ya, begitulah." Kalimatnya seperti belati tumpul yang tetap saja menyakitkan. Aku merasakan pipiku memanas, tapi aku menahan diri. "Saya masih berdiri di sini, Pak. Itu artinya saya baik-baik saja." Dia tersenyum miring, mencondongkan tubuh lebih dekat. "Baik-baik saja? Kalau kamu benar baik-baik saja, kamu tidak akan ada di sini, memohon pekerjaan dari mantan suami." Aku meremas jemari di pangkuan. "Saya melamar pekerjaan di perusahaan ini, bukan kepada Anda. Posisi Anda hanya kebetulan ada di HRD." "Kebetulan," Tanto mengulang kata itu pelan, seolah menikmatinya. "Sayangnya, di sini saya punya kuasa untuk menentukan siapa yang masuk dan siapa yang keluar." Ia bersandar lagi, meletakkan pena. "Aku akan langsung saja. Fitri, aku bisa meloloskan kamu tanpa tes tambahan, tanpa wawancara lanjutan. Tapi," ia menatapku, matanya tajam seperti sedang mengukur batas kesabaranku, "aku mau lihat seberapa jauh kamu mau berkorban demi pekerjaan ini." Aku tidak menjawab. Napasku terasa berat. Dia melanjutkan, suaranya lebih rendah, namun cukup jelas untuk membuat darahku mendidih. "Sujud di kakiku sekarang. Tunjukkan kalau kamu tahu diri. Anggap ini simbol kalau kamu mau tunduk pada atasan. Setelah itu, aku pastikan kamu diterima." Aku membeku. Bukan karena ragu, tapi karena mencoba menahan luapan marah yang ingin keluar begitu saja. Kata-kata itu bukan hanya merendahkan, tapi juga mencoba menghancurkan sisa harga diri yang kutegakkan susah payah setelah perceraian. Aku menatapnya tajam. "Anda pikir harga diri saya bisa dibeli dengan selembar kontrak kerja?" Dia mengangkat bahu. "Harga diri tidak bisa bayar listrik, Fitri. Tidak bisa beli makan. Tidak bisa bayar sewa kos." Kalimat itu adalah puncaknya. Aku berdiri pelan, tapi mantap. "Kalau begitu, saya pilih lapar daripada menjual diri saya untuk pekerjaan ini. Terima kasih atas waktunya, Pak." Tanto memandangku beberapa detik, lalu tersenyum lagi, senyum yang seolah berkata ia yakin aku akan menyesal. "Baiklah, kalau kamu berubah pikiran, kamu tahu harus mencari siapa." Aku memutar tubuh, berjalan menuju pintu. Tanganku sudah menyentuh gagang ketika ku dengar suaranya lagi, sengaja diucapkan cukup keras. "Jangan salahkan siapapun nanti kalau kamu tetap hidup susah, Fitri." Aku tidak menoleh. Aku membuka pintu, keluar dengan langkah pasti, dan membiarkan pintu menutup rapat di belakangku.
Di luar ruangan, dunia terasa lebih lega. Aku berjalan cepat menyusuri koridor, lalu masuk lift. Saat pintu lift tertutup, aku menghela napas panjang, membiarkan semua rasa marah, sedih, dan jijik keluar bersama hembusan itu. Aku tahu mungkin aku baru saja menutup pintu kesempatan kerja di perusahaan besar. Tapi di sisi lain, aku juga tahu satu hal pasti. Aku baru saja menolak untuk diinjak. Di halte bus, aku duduk di bangku besi, menatap lalu lintas yang padat. Ponselku bergetar. Pesan dari Sari masuk. Sari, gimana interviewnya? Dia minta aku sujud di kakinya supaya keterima kerja. Sari, astagfirullah. Dia keterlaluan. Tri, ini udah pelecehan. Kamu harusnya. Nggak usah, Sar. Aku nggak mau buang energi untuk dia. Aku cuma mau buktikan kalau aku bisa berdiri tanpa dia. Sari tidak membalas langsung, tapi beberapa menit kemudian pesan masuk lagi. Kalau gitu, kita cari jalan lain. Dan percaya sama aku, suatu hari dia akan lihat kamu di atas, dan dia yang bakal minta kerja ke kamu. Aku tersenyum tipis membaca pesan itu. Dalam hati, aku menyimpan kata-kata Sari seperti janji. Aku tidak tahu kapan atau bagaimana, tapi aku tahu satu hal, hari itu akan datang. Malamnya, aku menulis di buku catatan. Hari ini aku menolak untuk tunduk. Mulai besok, aku akan membangun jalanku sendiri. Dan tanpa aku sadari, hari ini adalah titik nol dari perjalanan panjang yang akan mengubah segalanya. Pintu lift tertutup di belakangku, menyisakan aku seorang diri di dalam kotak logam berlapis kaca. Bayangan wajah Tanto masih membekas di kepala. Senyum sinisnya, tatapan merendahkannya, dan suara datar yang meminta aku sujud di kakinya. Aku berdiri memandang angka-angka lantai yang menurun. 12, 11, 10. Setiap bunyi, ding, dari lift terasa seperti tanda bahwa aku semakin jauh dari ruangan itu, semakin jauh dari situasi memuakkan yang barusan kualami. Aku menunduk, memandang kedua kakiku. Sepatu hitam yang kupoles kemarin malam masih mengilap. Benda sederhana yang kupakai dengan rasa percaya diri pagi ini, kini seperti simbol kecil dari harga diriku. Rapi, bersih, dan tidak akan kotor hanya untuk memuaskan ego seseorang. Tidak, Fitri. Aku berbicara pada diriku sendiri di dalam hati. Tidak ada pekerjaan yang sepadan dengan menjual harga diri. Sesampainya di lobi, aku melangkah keluar dengan langkah yang tidak tergesa tapi mantap. Resepsionis mengucapkan terima kasih sudah datang. Aku membalas dengan senyum sopan. Di luar, panas Jakarta langsung menyergap. Namun entah kenapa, udara itu terasa lebih segar daripada AC dingin di ruangan HR tadi. Aku menunggu di trotoar, memanggil ojek online. Ketika motor datang, aku duduk di belakang, membiarkan angin kota menyapu wajahku. Jalanan padat, klakson bersahutan, pedagang kaki lima berteriak menawarkan dagangan. Suara-suara itu, yang biasanya membuatku lelah, kali ini terdengar seperti pengingat bahwa hidup terus berjalan, dan aku juga harus bergerak. Sampai di kos, aku menaruh tas dan map di meja. Aku duduk di lantai, menyandarkan punggung ke dinding. Mataku menatap kosong ke arah jendela kecil yang hanya memperlihatkan potongan langit abu-abu. Lama aku diam, membiarkan rasa marah dan kecewa lewat seperti ombak. Di sudut meja, buku catatanku tergeletak. Aku meraihnya, membuka halaman kosong, dan menulis dengan huruf besar. Harga diriku tidak untuk ditawar. Tulisan itu tebal, pena hampir menembus kertas. Setelah menulisnya, aku menutup buku dengan cepat, seperti menandai akhir dari satu bab buruk dalam hidupku. Sore itu, Sari datang membawa 2 gelas jus jeruk dan sebungkus pisang goreng. Dia duduk di lantai, menyodorkan segelas padaku. Minum dulu. Ceritain semuanya dari awal.
Aku menarik napas panjang dan mulai bercerita. Tentang tatapan Tanto saat aku masuk ruangan. Tentang pertanyaan-pertanyaan yang diselipkan sindiran. Hingga permintaan gila yang keluar dari mulutnya. Sari mendengarkan tanpa memotong. Tapi aku bisa melihat rahangnya mengeras. Kalau aku di posisi kamu, Tri, mungkin aku udah lempar map ke mukanya. Katanya sambil menghela napas berat. Aku tersenyum tipis. Percuma. Sar. Aku mau dia lihat aku keluar dengan kepala tegak. Itu lebih menyakitkan buat orang kayak dia. Sari menatapku lama. Lalu mengangguk. Kamu benar. Kamu menang di sini. Katanya sambil menepuk dadaku. Ini kemenangan kecil. Tapi penting. Malamnya. Setelah Sari pulang. Aku duduk di meja kecil. Menyalakan laptop. Bukan untuk melamar kerja lagi malam itu, tapi untuk mencari sesuatu yang berbeda, cara lain untuk bangkit. Aku tidak tahu persis apa yang kucari, tapi aku tahu aku ingin membangun sesuatu yang tidak bisa disentuh orang seperti Tanto. Aku mengetik kata kunci, peluang usaha kecil modal minim. Daftar artikel bermunculan. Ada yang tentang bisnis online, ada tentang jasa pengetikan, ada tentang menjual makanan rumahan. Aku belum memutuskan, tapi rasanya seperti membuka pintu yang mengarah ke lorong panjang penuh kemungkinan. Sebelum tidur, aku menatap langit-langit. Pikiranku melayang ke kata-kata terakhir Tanto tadi siang. Jangan salahkan siapapun nanti kalau kamu tetap hidup susah, Fitri. Aku tersenyum kecil di kegelapan. Lihat saja nanti, Tan. Aku akan buktikan kalau kamu salah. Aku memejamkan mata dengan rasa lega yang aneh. Lega karena tidak tergoda untuk menyerah pada godaan instan. Lega karena aku memilih diriku sendiri di atas segalanya. Malam itu, aku tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Pagi itu, matahari Jakarta terasa hangat meski udara masih segar. Aku bangun lebih awal, membuat kopi hitam tanpa gula, dan duduk di dekat jendela kos. Pikiranku masih dipenuhi kejadian di perusahaan Tanto beberapa hari lalu, tapi rasa marahnya sudah mulai memudar. Yang tersisa adalah semacam energi baru, keinginan untuk membuktikan bahwa aku bisa bertahan tanpa mengemis belas kasihan dari siapapun. Aku membuka laptop, berniat mencari lowongan kerja lagi. Namun baru saja aku mengetik, job vacancy, di kolom pencarian. Ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Halo. Assalamualaikum. Ini Mbak Fitri. Waalaikumsalam. Iya, betul. Ini siapa? Ya. Saya Dina, asisten Pak Andika. Pak Andika minta bertemu hari ini kalau Mbak ada waktu. Katanya beliau dapat nomor Mbak dari Sari. Aku mengerutkan kening. Pak Andika. Dina menjelaskan bahwa Andika adalah seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang distribusi dan pemasaran produk UMKM. Dia pernah bekerja sama dengan Sari dalam proyek logistik. Dan dari Sarilah ia mendengar ceritaku. Kalau Mbak bersedia, jam 2 siang di kafe kopi tua, Tebet, kata Dina. Aku sempat ragu. Siapa yang tahu niat orang ini? Tapi Sari bukan tipe orang yang akan merekomendasikan aku ke sembarang orang. Baik, saya datang, jawabku akhirnya. Siang itu, aku berangkat dengan ojek online. Kafe yang dimaksud ternyata cukup nyaman. Interior kayu, lampu gantung bulat, dan aroma kopi yang langsung menyambut dari pintu. Di sudut dekat jendela, seorang pria berusia sekitar awal 30-an berdiri menyambutku. Posturnya tegap, wajahnya bersih, senyumnya hangat. Mbak Fitri? Tanyanya sambil mengulurkan tangan. Iya, Pak Andika. Panggil saja Andika, katanya sambil tersenyum. Duduk, silakan. Kami memesan minuman, lalu ia memulai percakapan. Sari sudah cerita sedikit tentang kamu. Katanya kamu orangnya teliti, disiplin, dan tahan banting. Dia juga bilang kamu lagi mencari pekerjaan. Benar?
Aku mengangguk. Betul, Pak. Andika. Saya baru saja gagal di beberapa wawancara. Andika menatapku, seolah mengukur. Kamu tahu kenapa saya tertarik bertemu kamu? Karena sari cerita, kamu memilih menolak sebuah pekerjaan yang sebenarnya kamu butuhkan, demi mempertahankan harga diri. Buat saya, itu langka. Banyak orang yang akan mengorbankan prinsip demi kebutuhan instan. Aku terdiam. Jarang sekali ada orang yang menganggap keputusanku itu sebagai sesuatu yang positif. Andika melanjutkan, saya sedang butuh seseorang yang bisa mengurus administrasi dan data distribusi di usaha saya. Bukan hanya itu, saya juga butuh orang yang bisa dipercaya. Kalau kamu mau, kita bisa mulai dengan masa percobaan 3 bulan. Kalau cocok, kita lanjut. Aku berkedip, memastikan aku tidak salah dengar. Tapi, saya tidak punya pengalaman di bidang distribusi. Tidak masalah, jawabnya cepat. Yang penting kamu mau belajar. Soal teknis, bisa dipelajari. Soal kejujuran dan integritas, itu bawaan. Aku memandangnya lama. Tawaran ini datang begitu tiba-tiba, dan bagian dalam diriku yang lelah mencari pekerjaan hampir ingin langsung mengiyakan. Tapi aku juga tahu harus hati-hati. Boleh saya tahu lebih banyak tentang usaha Anda? Tanyaku. Andika tersenyum, lalu menceritakan perusahaannya, bergerak di bidang distribusi produk UMKM, mulai dari kopi, keripik, madu, hingga pakaian. Ia punya gudang di daerah Cakung dan jaringan pemasaran online yang sedang berkembang pesat. Kami sedang menambah tim karena pesanan makin banyak. Tapi saya tidak mau asal rekrut orang. Saya mau yang punya komitmen. Saya rasa kamu cocok. Percakapan kami berlangsung hampir 1 jam. Andika menjelaskan alur kerja, jam operasional, dan gaji awal yang, walaupun tidak besar, cukup untuk membuatku bernapas lega. Sore itu, aku pulang dengan hati yang lebih ringan. Di jalan, aku mengirim pesan pada Sari. Aku ketemu Andika. Dia tawarin kerja sama. Sari, kan aku udah bilang. Aku yakin dia orang baik. Ambil. Ini langkah awal. Di kamar kos, aku duduk di lantai sambil memandangi kartu nama Andika yang ia berikan. Nama itu terasa seperti pintu yang baru saja terbuka di hadapanku. Aku teringat lagi kata-kata Tanto, harga diri tidak bisa bayar listrik. Aku tersenyum. Mungkin dia benar. Harga diri tidak bisa bayar listrik. Tapi harga diri bisa mengantarkan kita pada orang-orang yang tepat. Orang yang menghargai kita apa adanya. Malamnya, aku menulis di buku catatan. Hari ini, pintu baru terbuka. Aku akan melangkah. Aku tidak tahu bahwa langkah kecil ini akan membawaku pada perjalanan yang jauh lebih besar daripada sekadar pekerjaan. Hari pertama aku bekerja di perusahaan Andika dimulai dengan udara pagi yang masih sejuk. Aku tiba di gudang Cakung pukul 7.30, 30 menit lebih awal dari jam masuk. Bangunan itu sederhana, pintu besi besar, area parkir truk di depan, dan di dalamnya rak-rak tinggi berisi kardus-kardus produk. Andika menyambutku di pintu masuk. Pagi, Fitri. Semangat. Ya, hari ini kita keliling dulu, biar kamu tahu alur kerja. Aku mengangguk. Pagi, Pak. Andika. Kami berjalan menyusuri gudang. Andika menjelaskan area penyimpanan, meja packing, dan kantor kecil di sudut ruangan yang akan menjadi tempatku bekerja. Tugas kamu awalnya sederhana, katanya. Input data stok masuk dan keluar, memeriksa info C, dan mencatat pengiriman. Aku duduk di meja kerjaku, sebuah meja kayu dengan laptop, printer, dan tumpukan kertas yang sudah menunggu untuk dirapikan. Tidak ada karpet tebal atau AC seperti kantor-kantor besar. Tapi di sini aku merasa lebih tenang.
Tidak ada tatapan sinis. Tidak ada permainan ego. Minggu pertama berjalan penuh adaptasi. Aku belajar membaca kode produk, mengenali pemasok, dan memahami sistem pencatatan stok. Seringkali aku salah memasukkan data, dan Andika atau staf gudang mengoreksi. Tapi setiap kali aku minta maaf, Andika hanya tersenyum. Namanya juga belajar. Yang penting, jangan ulangi kesalahan yang sama. Namun, tantangan terbesar datang bukan dari pekerjaan teknis, melainkan dari kecepatan. Gudang itu tidak pernah benar-benar sepi. Truk datang dan pergi membawa barang. Pesanan online masuk tanpa henti, dan ponsel kantor berdering nyaris tiap 5 menit. Aku harus bisa multitasking, menginput data sambil memeriksa invoice, sambil menjawab pertanyaan staf tentang stok. Suatu siang, saat aku sedang sibuk memeriksa nota, staf gudang bernama Joko datang dengan wajah panik. "Mbak Fitri, kita kekurangan stok keripik pisang untuk pengiriman sore ini. Kalau tidak dikirim, toko langganan kita bisa marah." Aku memeriksa sistem. Di sini tertulis masih ada 20 karton di rak B3. Joko menggeleng. Raknya kosong. Aku langsung bangkit, memeriksa sendiri rak B3. Benar, kosong. Aku kembali ke meja, memeriksa data masuk dan keluar 3 hari terakhir. Ternyata ada transaksi yang belum diinput, dan itulah yang membuat stok di sistem tidak sesuai. Aku menelan ludah. Kesalahan ini bisa mengganggu reputasi perusahaan, dan aku tidak mau itu terjadi. Aku segera menghubungi pemasok, memohon agar mengirim stok tambahan hari itu juga. Butuh sedikit negosiasi, dan tambahan ongkos kirim, tapi pemasok setuju. Sore itu, truk kecil datang tepat sebelum waktu pengiriman. Andika yang baru pulang dari rapat melihatnya dan tersenyum. "Bagus. Kamu cepat tanggap," katanya. Minggu-minggu berikutnya, aku mulai terbiasa dengan ritme kerja. Aku menemukan cara untuk lebih efisien, membuat template laporan, menyusun jadwal pengecekan stok, dan menandai pemasok yang paling cepat merespons. Setiap sore, sebelum pulang, aku menulis catatan kecil di buku kerja. Apa yang berjalan baik hari itu, apa yang bisa diperbaiki besok. Andika sempat melihat kebiasaanku itu dan berkata, "Kamu ini teliti sekali. Gak heran Sari bilang kamu bisa diandalkan." Pujian itu kecil, tapi cukup untuk membuatku tersenyum sepanjang perjalanan pulang. Namun, kerja keras bukan berarti tanpa lelah. Ada malam-malam di mana aku pulang dengan pundak pegal, mata perih, dan tangan kaku karena mengetik seharian. Tapi di setiap kelelahan itu, ada rasa puas. Aku tahu aku sedang membangun sesuatu. Sari sering mengirim pesan di malam hari. "Sari, gimana kerjaannya?" Aku, "Capek, tapi seru. Aku belajar banyak." "Sari, itu tandanya kamu di jalan yang benar." Bulan pertama berlalu, lalu bulan kedua. Pemasok dan mitra mulai mengenalku. Beberapa bahkan langsung menelponku jika ada masalah, tanpa harus melalui Andika. Rasa percaya mulai terbentuk. Bulan ketiga, Andika memanggilku ke kantornya. "Fitri, aku mau kasih kabar baik. Masa percobaan kamu selesai, dan aku mau kamu jadi staf tetap. Gajimu naik, dan aku juga mau kamu pegang satu proyek baru, pendataan untuk ekspansi ke luar kota." Aku terkejut sekaligus terharu. "Terima kasih, Andika. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Dia mengangguk. "Aku tahu kamu bisa." Malam itu, aku duduk di kos, menatap buku catatan yang sudah penuh tulisan. Di halaman terakhir, aku menulis, "Kerja keras mulai membuahkan hasil. Aku tidak lagi di titik nol." Aku memejamkan mata, mengingat kembali kata-kata Tanto saat di ruang HR. Harga diri tidak bisa bayar listrik. Aku tersenyum. Mungkin dia benar soal listrik, tapi hari ini aku tahu,
Harga diri bisa membawaku ke tempat yang memberi cahaya, bukan hanya lampu, tapi juga di hati. 3 bulan pertama di perusahaan Andika terasa seperti berlari maraton tanpa berhenti. Setiap hari adalah campuran antara tantangan, kesalahan kecil yang harus segera diperbaiki, dan keberhasilan-keberhasilan sederhana yang membuatku bertahan. Tapi di bulan keempat, sesuatu mulai berubah. Perubahan itu bermula dari proyek ekspansi keluar kota yang diberikan Andika. Tugasnya jelas, membuat sistem pendataan stok dan distribusi untuk 3 kota baru, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta. Proyek ini penting karena akan menentukan apakah perusahaan bisa berkembang lebih besar atau tidak. Hari pertama proyek, aku menerima tumpukan dokumen, daftar pemasok di tiap kota, data pengiriman, dan laporan penjualan dari uji coba pasar. Semua tampak berantakan. Ada data yang double, ada yang hilang, bahkan ada laporan yang tulisannya hanya coretan di kertas sobekan. Andika memanggilku ke kantornya. "Fitri, ini memang agak kacau, tapi aku percaya kamu bisa rapikan." Aku menatap dokumen di pangkuanku, lalu mengangguk. "Baik, saya akan mulai dari nol." Malam-malam panjang. 3 minggu berikutnya aku bekerja lebih lama dari biasanya. Kadang aku pulang lewat jam 9 malam, kadang membawa pekerjaan ke kos. Aku membuat format baru untuk laporan stok, melatih staf cabang cara mengisi dengan benar, dan memeriksa setiap detail pengiriman. Sari yang sering menelpon malam hari sampai protes. "Sari, kamu jangan kerja terus. Tri, istirahat juga perlu." Kalau aku selesaikan ini, perusahaan bisa tumbuh, Sar. Dan aku bisa membuktikan sesuatu. Hasil yang terlihat. Sebulan kemudian, sistem baru mulai berjalan. Stok di tiap kota terpantau real time, laporan penjualan rapi, dan keterlambatan pengiriman menurun drastis. Andika yang memeriksa laporan bulanan tersenyum puas. "Fitri, ini luar biasa," katanya sambil meletakkan laporan di mejaku. "Dengan sistem ini, kita bisa memprediksi permintaan dan mencegah kekurangan stok. Aku mau kamu presentasikan ini ke investor minggu depan." Aku terbelalak. "Saya? Presentasi ke investor?" "Ya, kamu yang paling paham detailnya. Anggap saja ini kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kamu di luar angka-angka." Hari presentasi. Gedung pertemuan di pusat kota penuh dengan orang-orang berjas rapi. Investor, calon mitra, dan beberapa media lokal hadir. Aku berdiri di depan layar proyektor. Jantung berdegup cepat. Namun suara Sari di kepalaku berkata, "Kamu bisa." Aku memulai presentasi dengan data sederhana. Sebelum dan sesudah sistem baru. Grafik naik perlahan, menunjukkan perbaikan signifikan. Lalu aku menjelaskan dampak langsung. Pengiriman lebih cepat, stok lebih stabil, dan kepuasan mitra meningkat. Ketika aku selesai, ruangan hening sejenak. Lalu tepuk tangan terdengar. Andika tersenyum bangga, dan beberapa investor menghampiri kami setelah acara, bertanya lebih lanjut tentang perusahaan. Kabar baik. Seminggu setelah presentasi, Andika memanggilku ke kantornya. Investor setuju untuk menambah modal. Mereka terkesan dengan cara kamu menjelaskan sistem. "Aku mau kamu jadi kepala operasional untuk semua cabang baru." Aku terdiam, menatapnya. Jabatan itu berarti aku memimpin tim di 3 kota, mengatur semua alur distribusi. Gajinya naik signifikan. "Terima kasih, Andika." Suaraku serak. "Saya nggak nyangka bisa sampai di sini." Andika tersenyum. "Kamu layak mendapatkannya. Ingat, ini baru awal." Refleksi malam hari. Di kos, aku duduk di depan buku catatanku yang sudah hampir penuh. Aku menulis. Hari ini aku diakui. Bukan karena aku tunduk, tapi karena aku berdiri tegak.
Aku menutup buku itu, lalu membiarkan pikiranku melayang pada wajah seseorang. Tanto. Aku tidak tahu dia sedang di mana. Tapi entah kenapa aku berharap dia tahu bahwa perempuan yang dulu ia remehkan kini mulai naik ke tangga yang lebih tinggi. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, ini baru permulaan. Setahun. Hanya dalam 1 tahun, hidupku berubah drastis. Dari seorang perempuan yang keluar dari ruang HRD dengan hati terbakar amarah, kini aku duduk di ruang kantor yang luas, dengan meja kayu elegan, kursi kulit empuk, dan jendela besar yang menghadap langit Jakarta. Di papan nama di depan pintu tertulis jelas. Fitri Ananda, Direktur Operasional PT Arka Mandiri Distribusi. Jabatan itu datang setelah perusahaan Andika berkembang pesat. Ekspansi ke 3 kota berjalan lancar, investor masuk, dan Andika memutuskan membuka beberapa lini usaha baru. Ia memintaku memimpin salah satunya, memberi kebebasan penuh untuk membentuk tim dan mengatur strategi. Gaji naik, fasilitas lengkap, dan, yang lebih penting, aku punya kekuasaan untuk menentukan siapa yang bekerja di bawahku. Pagi itu, aku duduk sambil memeriksa tumpukan berkas lamaran kerja. Perusahaan sedang membuka lowongan besar-besaran, mulai dari staf gudang, admin, hingga posisi manajer cabang. Meja resepsionis ramai oleh pelamar yang datang membawa CV. Sampai mataku berhenti pada satu nama di daftar pelamar posisi manajer HR untuk salah satu cabang baru, Tanto Wirawan. Aku terdiam. Untuk sesaat, waktu seperti melambat. Nama itu menghantam pikiranku dengan semua kenangan setahun lalu. Tatapan merendahkan, ucapan penuh sindiran, dan syarat keterima kerja yang tak pantas. Tanganku refleks menggenggam pena lebih erat. Aku membalik halaman CV itu. Foto pria berjas abu-abu, tersenyum formal. Riwayat kerjanya menunjukkan ia keluar dari perusahaan tempat ia dulu menjadi HRD, lalu berpindah-pindah ke beberapa perusahaan kecil. Catatan prestasi minim, dan ada jeda menganggur beberapa bulan terakhir. Aku menatap CV itu lama, lalu tersenyum tipis. Dunia memang punya caranya sendiri untuk berputar. Siang harinya, sekretarisku, Rani, masuk membawa daftar jadwal wawancara. Bu Fitri, untuk posisi manajer HR cabang, wawancaranya akan Ibu pimpin sendiri atau saya delegasikan ke HR pusat. Aku mengangguk pelan sambil menyembunyikan senyum. Tidak, Rani. Saya yang akan memimpin wawancara untuk pelamar tertentu. Jadwalkan Tanto Wirawan besok jam 10 pagi. Pastikan dia tahu bahwa yang akan mewawancarainya adalah direktur operasional. Rani sempat mengangkat alis, tapi tidak bertanya. Baik, Bu. Malam itu, aku pulang lebih awal. Duduk di balkon apartemenku. Ya, aku sudah pindah dari kos kecil ke apartemen nyaman. Aku menatap lampu-lampu kota. Dalam hati, aku mengulang-ulang satu kalimat. Besok, aku akan melihat wajahnya saat menyadari siapa yang duduk di kursi pewawancara. Bukan untuk sekadar membalas dendam dengan kemarahan, tapi untuk menunjukkan bahwa hidup bisa berbalik, dan orang yang dulu kau injak bisa berdiri di tempat yang lebih tinggi darimu. Aku membayangkan ekspresinya, mungkin terkejut, mungkin malu, mungkin mencoba tetap tenang. Apapun itu, besok aku akan menikmatinya. Keesokan paginya, aku datang lebih awal. Ruang wawancara sudah kusiapkan. Meja besar, 2 kursi berhadapan, segelas air, dan tumpukan berkas di sudut meja. Aku memilih duduk dengan posisi yang membuatku tampak tegas namun santai. Punggung tegak, tangan di atas meja, senyum tipis di bibir. Pukul 10 tepat, Rani mengetuk pintu. Bu, pelamar berikutnya sudah datang. Persilakan masuk, jawabku. Pintu terbuka. Dan di ambang pintu, berdiri pria yang dulu pernah memintaku sujud di kakinya. Tanto. Wajahnya sedikit berubah. Ada garis lelah di bawah matanya, dan senyumnya terasa dipaksakan. Tapi aku tetap mengenali tatapan itu.
Meski kali ini tidak lagi setinggi dulu. Silakan duduk, Pak Tanto, kataku pelan, menekankan namanya dengan intonasi yang jelas. Dia membeku sepersekian detik sebelum duduk. Tangannya menggenggam map lamaran, dan aku bisa melihat jemarinya sedikit berkeringat. Aku tersenyum lebih lebar. Sudah siap untuk memulai wawancara. Di matanya, aku melihat kilasan memori, ruang HR setahun lalu, posisinya di kursi ini, dan aku yang duduk di kursi tamu. Bedanya, sekarang posisinya terbalik. Tanto duduk di kursi tamu, mencoba menyembunyikan kegugupan dengan mengatur posisi duduknya. Map lamaran ia letakkan di meja, tapi jemarinya tetap bertaut erat di pangkuan. Aku menatapnya beberapa detik, cukup lama untuk membuatnya gelisah, sebelum akhirnya membuka percakapan. Pak Tanto, kataku, saya sudah membaca CV Anda. Menarik sekali. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan teknis, saya ingin tahu, apa alasan Anda melamar di perusahaan ini? Ia berdehem kecil. Saya tertarik dengan visi perusahaan dan reputasinya di bidang distribusi. Saya rasa pengalaman saya di bidang HR bisa memberi kontribusi positif di sini. Aku mengangguk pelan. Pengalaman, ya? Aku membalik beberapa lembar di mapnya, lalu bertanya, kalau boleh tahu, mengapa Anda meninggalkan perusahaan sebelumnya? Sejenak, ia tampak mencari jawaban. Ya, ada perbedaan visi dengan manajemen dan restrukturisasi. Kata restrukturisasi meluncur begitu saja dari mulutnya, tapi aku tahu artinya bisa saja lebih rumit. Aku tidak menekan lebih jauh. Belum saatnya. Aku memutuskan memutar sedikit arah pembicaraan. Pak Tanto, Anda pernah menjadi HRD di perusahaan besar, betul? Betul. Sebagai HRD, tentu Anda tahu pentingnya memperlakukan kandidat dengan profesional dan menghormati martabat mereka, bukan? Ia mengangguk cepat. Tentu saja. Itu prinsip dasar seorang HR. Aku mencondongkan tubuh, menatap matanya. Bagus. Karena saya juga percaya itu. Bahkan saya punya pengalaman pribadi. Datang ke wawancara kerja, bertemu HRD yang kebetulan orang dari masa lalu saya. Dan, alih-alih menilai berdasarkan kemampuan, ia merendahkan saya, menyinggung kehidupan pribadi, bahkan meminta sesuatu yang tidak pantas. Tanto menelan ludah. Jemarinya mulai mengetuk pelan lututnya. Bayangkan, lanjutku, kandidat itu datang dengan harapan, tapi pulang dengan luka di harga diri. Bagaimana menurut Anda? Apa HRD seperti itu pantas dipercaya memimpin tim? Ia menunduk sedikit. Tentu saja, tidak pantas. Aku tersenyum tipis. Bagus kita sependapat. Hening sejenak. Aku bisa merasakan udara di ruangan ini berubah. Lebih berat di sisinya, lebih ringan di sisiku. Sekarang, kataku, ceritakan kepada saya satu contoh situasi di mana Anda harus menunjukkan kerendahan hati di tempat kerja. Dia tampak berpikir keras, mungkin mencari jawaban yang aman. Kerendahan hati itu, ya, menghargai semua orang, dari level terendah sampai tertinggi. Aku mengangguk lagi. Benar. Dan terkadang, hidup punya cara untuk menguji apakah kita benar-benar rendah hati. Matanya bergerak gelisah, tapi ia tidak membalas. Aku bersandar ke kursi. Pak Tanto, 1 tahun lalu saya duduk di kursi tamu itu. Anda duduk di kursi ini. Anda mengira saya akan tunduk hanya demi pekerjaan. Tapi lihat sekarang, hidup berputar. Dan saya ingin Anda tahu, hari ini bukan sekadar wawancara. Ini adalah pengingat bahwa harga diri yang saya jaga dulu, membawa saya sampai di sini. Tanto membuka mulut, tapi menutupnya lagi. Tidak ada kata-kata yang keluar. Aku menatapnya tajam, lalu berkata pelan, pertanyaannya sederhana. Apakah Anda masih berpikir harga diri tidak bisa membayar listrik?
Ia terdiam. Wajahnya memerah. Dan disitulah aku tahu, balas dendam ini sudah mulai terasa baginya. Bahkan sebelum aku memutuskan langkah selanjutnya. Aku menatap Tanto yang duduk di seberang meja, tubuhnya sedikit condong ke depan, seolah ingin mencari celah untuk membela diri, tapi bibirnya tetap terkunci. Udara di ruangan wawancara itu terasa tegang, tapi aku menikmatinya. "Pak Tanto," kataku pelan tapi tegas, "Anda bilang tadi kerendahan hati itu penting. Bagaimana kalau hari ini kita uji langsung?" Ia mengangkat kepala, tatapannya ragu. "Maksudnya?" Aku tersenyum tipis. Di perusahaan ini, kami punya satu tradisi yang sangat unik untuk memastikan calon karyawan benar-benar bisa menanggalkan ego mereka demi tim. Ini bukan aturan formal, tapi saya pribadi pernah diminta melakukannya dulu, dan saya ingin tahu apakah Anda sanggup. Keringat mulai muncul di dahinya. Tradisi? Seperti apa? Aku berdiri perlahan, berjalan memutari meja, lalu berhenti di sisinya. Berdiri. Ia ragu sejenak, lalu berdiri. Aku menatapnya lurus. "Kalau Anda memang benar-benar mau bekerja di sini, tunjukkan bahwa Anda bisa menghormati atasan." Caranya sederhana, berlutut dan sujud menyentuh sepatu saya. Ruangan itu langsung sunyi. Bahkan bunyi AC terdengar lebih jelas. Tanto memandangku, matanya membesar, lalu menatap ke arah sepatu hak tinggiku yang berwarna hitam mengilap. "Fitri, ini." "Bu Fitri," potongku tegas. "Sekarang saya atasan di ruangan ini, dan saya ingin melihat apakah Anda sanggup memenuhi permintaan sederhana ini. Persis seperti yang Anda minta pada saya setahun lalu." Tanto menelan ludah. Wajahnya memerah. "Ini tidak profesional." Aku mengangkat alis. "Oh, jadi sekarang Anda peduli pada profesionalitas? Waktu saya duduk di kursi itu, Anda tidak berpikir demikian." Ia memalingkan wajah. Rahangnya mengeras. "Saya rasa saya tidak bisa melanjutkan wawancara ini." Aku tersenyum dingin. Keputusan yang bijak. Karena bahkan jika Anda melakukannya, saya tidak akan pernah menerima orang yang pernah melecehkan harga diri orang lain di bawah kepemimpinan saya. Aku melangkah ke pintu, membukanya lebar. "Terima kasih sudah datang, Pak Tanto." "Rani," panggilku pada sekretaris yang duduk di luar. "Tolong catat di arsip bahwa pelamar ini tidak memenuhi standar etika perusahaan." Rani mengangguk sambil mencatat. Matanya sempat melirik ke Tanto dengan rasa penasaran, tapi ia tidak bertanya. Tanto berjalan keluar. Langkahnya cepat, wajahnya kaku. Beberapa staf HR yang duduk di meja luar menatapnya, bukan karena tahu detailnya, tapi karena mereka melihat sesuatu yang jelas. Seorang pria yang keluar dari ruang wawancara dengan wajah kalah. Aku kembali duduk di kursi direktur, membiarkan keheningan menyelimuti ruangan. Rasanya lega, tapi bukan lega karena telah mempermalukannya. Lebih dari itu, ini adalah rasa puas karena aku berdiri di titik di mana aku bisa menegakkan keadilan versi pribadiku, tanpa kehilangan harga diri, tanpa bermain kotor di luar kebenaran. Aku menatap jendela besar, melihat lalu lintas Jakarta yang ramai di bawah sana. Dalam hati, aku berbisik, "Lihat, Tan. 1 tahun lalu kau minta aku tunduk. Hari ini, aku yang berdiri, dan kau yang harus menunduk. Dunia berputar, dan kali ini aku yang di atas." Setelah Tanto keluar dari ruang wawancara, aku duduk diam beberapa menit, membiarkan semua perasaan bercampur di dadaku. Bukan hanya puas, ada juga rasa lega, seperti beban lama yang akhirnya kulepaskan. Aku sadar, hari ini bukan sekadar balas dendam. Hari ini adalah titik akhir dari bab yang pernah membuatku terpuruk. Rani masuk perlahan, membawa berkas baru. "Bu Fitri, wawancara berikutnya siap. Mau langsung dilanjutkan?" Aku mengangguk. "Ya,
Silakan. Pastikan kandidat berikutnya benar-benar sesuai standar, terutama soal sikap dan etika. Baik, Bu, jawab Rani sambil keluar lagi. Aku menatap meja kerjaku. Di atasnya ada map CV Tanto yang tadi kututup rapat. Aku memutuskan untuk menyimpannya sebentar, bukan untuk dikenang dengan marah, tapi sebagai pengingat. Pernah ada masa aku berada di posisi lemah, namun aku memilih berdiri tegak. Sore hari, setelah semua wawancara selesai, aku menatap kota Jakarta dari balik jendela besar. Lampu-lampu mulai menyala, lalu lintas memadat, dan matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi. Pikiranku melayang kembali ke setahun lalu, saat aku duduk di kursi kandidat, dihadapkan pada syarat keterima kerja yang tak pantas. Saat itu aku keluar dengan hati remuk, bertanya-tanya apakah aku akan bertahan. Hari ini, jawabannya jelas. Aku tidak hanya bertahan, aku menang. Malamnya, aku menghubungi Sari. Begitu mendengar ceritaku, ia tertawa terbahak-bahak. Ya Allah, Tri, dunia ini benar-benar bulat. Akhirnya kamu lihat sendiri dia ada di bawah kamu. Aku ikut tertawa, meski tawaku lebih tenang. Iya, Sar. Tapi lucunya, rasanya bukan cuma puas. Rasanya lega. Aku sudah nggak benci lagi. Kayak selesai sudah urusanku sama dia. Sari terdiam sebentar, lalu berkata, itu artinya kamu udah benar-benar bebas, Tri. Bukan cuma dari dia, tapi dari masa lalu yang dia tinggalkan. Sebelum tidur, aku membuka buku catatan yang sudah menemaniku sejak awal perjalanan ini. Di halaman terakhir yang masih kosong, aku menulis, harga diri adalah modal terbesar. Bukan untuk dijual, tapi untuk dipegang sampai akhir. Karena harga diri itulah yang membawaku dari kursi kandidat ke kursi direktur. Aku menutup buku itu, mematikan lampu, dan merebahkan diri di ranjang. Malam ini aku tidur dengan tenang, tanpa rasa khawatir akan hari esok. Karena aku tahu, apapun yang terjadi nanti, aku sudah membuktikan satu hal. Aku bisa jatuh, tapi aku juga bisa bangkit, dan berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.